Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Di Antara Suami dan Baby Sisterku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Nah, jadi mulai sekarang kalian panggil Mbak dengan sebutan apa? Tanya Murni lagi, ingin memastikan. Bunda, jawab Seva dan Kaila serentak. Siap Bunda, jawab mereka dengan serempak. Murni merasa puas, namun suasana menjadi tegang saat ia mendengar suara seseorang yang baru saja datang. Assalamualaikum, terdengar suara Kiara. Mama datang, teriak Seva dan Kaila, berlarian memeluknya. Murni terlonjak kaget, tubuhnya berbalik cepat, menatap Kiara nanar. Kiara hanya balas menatapnya dengan picingan mata tajam, berpikir dalam hati, kena kamu Murni. Ibu, kaget saya Bu. Ibu kok tumben pulang? Ia bertanya sembari lekas berdiri menghormatiku. Kamu apa-apaan? Ngajarin anak-anak manggil kamu Bunda Mur. Kita main boneka-bonekaan aja Bu. Bercanda aja. Iya kan Dek? Kak, suaranya bergetar. Yang benar, tadi kamu ngomong serius loh. Kamu beneran hamil? Iya diam. Iya mah, Bunda Murni tuh lagi ada dedeknya dalam perut. Sebentar lagi keluar, terus kita punya adik. Si sulung menimpali. Murni, kok kamu diem aja? Apa kamu beneran hamil? Hamil sama siapa? Jawab jujur Murni, desak Kiara dengan tatapan tajam. Ia masih tak menjawab, tapi hanya dalam hitungan 3 detik dia sudah berlari ke kamarnya. Kiara menghentak napas. Jaman sekali. Berani merebut suamiku, tapi menatapku pun tak sanggup. Andai kamu tahu Murni, perih dan kecewaku luar biasa sama kamu. Andai kamu tahu, hancur hatiku tak terbilang gimana rasanya. Orang lain yang tak ku kenal saja, bila dia merebut suamiku jelas menyakitkan. Dan ini kamu yang lakuin. Murni, kamu yang bahkan orang yang paling banyak ku hadiahkan belas kasih. Sangat keterlaluan, batinnya mengamuk tak karuan. Mama sudah makan, ayo kita makan bersama, ajak si sulung. Aku melepas napas satu-satu, berusaha meredam emosiku. Baik, ayo makan. Kali ini Kiara suapi anaknya satu-satu makan hingga kenyang. Setelahnya ia bercengkrama dengan mereka, kemudian balik ke kantor kembali. Sebenarnya dia masih merasa hatinya ketar-ketir, karena anak-anak masih bersama Murni. Itu jugalah yang membuatnya masih sangat berhati-hati memperlakukan Murni, karena keselamatan anak-anaknya masih di tangannya. Malamnya, ia mengurung diri di dalam kamar tamu. Mas Hendra tahu jika Kiara ada di depan kamar. Berarti ada kerjaan lembur. Langsung saja Kiara memanfaatkan momen itu untuk melihat CCTV rumah yang sudah dikoneksikan ke gawai canggihnya. Dari kamar itulah, Kiara bisa melihat kejadian tadi siang. Rupanya jam 1 siang Mas Hendra datang ke rumah, beberapa menit setelah Kiara meninggalkan rumah. Rekaman CCTV itu, ia melihat anak-anak sudah tidur siang. Mas Hendra menggendong mereka satu-satu dan memindahkannya ke kamar. Yusri hari ini kerja cuma setengah hari saja. Pas rumah sepi, hanya ada 2 orang dewasa itu yang bisa saja kembali memadu kasih di kamar. Video menampilkan Murni yang tampak menangis di ruang keluarga. Tak rugi Kiara memasang CCTV canggih. Percakapan mereka sangat jelas terdengar. Mas tahu apa yang istrimu katakan tadi? Dia sudah curiga aku hamil. Lalu dia tanya apakah aku hamil dengan siapa yang aku hamil. Aku bingung mas, bingung mau jawab apa. Sementara sama kamu aku dilarang buka suara. Mau sampai kapan mas? Ular itu tergugup. Mas Hendra hanya menghela napas.
duduk di sebelah Murni, sesekali membelai rambut terurai itu. Menjijikan, gumam Tiara. Kalau kamu gak berani mengakuiku di depan istri dan keluargamu, Mas, kita pisah aja. Akan aku gugurin kandungan ini. Aku kalau sudah nekat, ya nekat, Mas. Ular itu kembali tergugu, mengeluarkan nada-nada indah tangisan yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Kok gitu bicaranya sih? Kamu sabar sayang, Mas kan lagi berusaha. Sebenarnya Mas punya hadiah untuk kamu, tapi sekarang belum waktunya Mas sampaikan. Alah Mas mah cuma bisa janji-janji terus. Capek Murni Mas. Apa karena Murni hanya seorang pembantu tak berharga? Jadi Mas mempermainkan. Iya kan Mas? Iya, jawab Mas. Aku ini boneka kamu ya, yang bisa kamu pakai cuma untuk senang-senang aja, tapi gak ada tanggung jawabnya setelah itu. Suaranya kali ini sedikit menghentak, namun tetap meninggalkan nada yang manja. Lagi-lagi itu membelai tubuh Murni yang memakai kaos tipis dan belahan dada yang rendah. Kiara sama sekali belum pernah melihat ia memakai baju itu. Pantas saja Mas Hendra tergoda. Rupanya memang sudah diniatkan kalau sedang tidak ada Kiara di rumah, ia menggoda Mas Hendra dengan memakai baju-baju tipis, transparan dan ketat. Gini sayang, Mas itu sangat sayang sama kamu. Mas gak mungkin sia-siakan kamu. Asal kamu nurut aja sama Mas. Murni sabar dulu. Dalam waktu dekat, apa yang Murni harapkan akan jadi kenyataan. Mas sedang menyiapkan sesuatu. Apa itu Mas? Murni menghentikan tangisnya. Adalah jangan sekarang kasih taunya. Yang jelas Mas masih mau menjalin hubungan panjang sama kamu. Gak mungkin Mas tega itu ngelepas kamu. Murni, kamu itu udah seperti candu bagi Mas. Di kantor pun yang kebayang-bayang senyum kamu. Lagi ia membelai rambut itu. Tahu gak sayang, kamu itu sangat cantik. Mas gak peduli siapa kamu, dari mana latar belakang kamu. Kalau sudah cinta ya cinta. Laki-laki itu begitu. Dia gak butuh perempuan yang harus serba bisa, harus cerdas. Yang laki-laki butuhin itu ya yang kalau diajakin nurut, kalau dilihat ketawa, senyum, itu udah surga bagi laki-laki. Dan satu lagi, dia selalu ada saat laki-laki lagi pengen berduaan. Ya kamu udah menuhin semuanya Murni. Ah, yang bener Mas. Wanita itu dengan genitnya senyum-senyum. Sayangnya senyum itu memang manis. Jelas, kan Mas Hendra yang tampak saja tergoda. Ya bener dong. Mas Hendra menarik tubuh Murni hingga mereka berpelukan. Dikejupnya jidat licin wanita itu, lalu saling mengeratkan pelukan. Rupanya mereka memang sudah saling mencintai. Kiara beristighfar berkali-kali. Air matanya entah sudah sejak kapan jatuh. Rasa perih dan teriris menelisik dalam dada. Terbakar amarah juga bersemayam di sana. Kuatkan hatiku ya Allah. Jangan rapuh, jangan lemah. Batinnya mengadah. Mas Hendra berdiri, lalu mengajak Murni berdiri. Ia melingkarkan tangannya ke pinggang wanita ramping itu, menggendongnya masuk kamar. Tentu adegan demi adegan dalam kamar tak akan luput juga Kiara abadikan. Rasanya ingin sekali saat ini ia labrak mereka. Tapi entah kekuatan dan keyakinan dari mana, hatinya mengatakan jangan dulu, sabar dulu. Entah atas dasar apa juga hati kecilnya mengatakan itu. Padahal sisi hatinya yang lain mengatakan sudah menyerah dan ingin melabrak dan meneriaki cacian sekencang-kencangnya ke wajah mereka. Meludahinya, bahkan ia ingin Kiara sendirilah yang merajam mereka, melempari mereka dengan batu hingga mereka berdua tewas di tangannya. Tapi lagi-lagi demi dua buah hatinya di rumah itu, Kiara mengalahkan egonya. Belum waktunya Kiara, sabar dulu. Sabar untuk apa? Sabar karena apa? Entah, sisi terdalam hatinya seperti mengatakan sedikit lagi, tahan sebentar. Kamu harus melihat sesuatu kenyataan yang lebih dahsyat lagi. Ia matikan sambungan CCTV. Kiara keluar kamar hendak melihat anak-anak yang tadi bermain dengan papa mereka. Rupanya mereka telah tertidur bertiga setelah puas bermain. Mas Hendra memang sesayang itu pada anak-anak. Itulah kenapa ia ingin menambah satu anak lagi. Dan Kiara tak pernah mau meloloskan pintanya yang satu itu.
Ia melangkahkan kaki menuju ruang belakang. Terdengar suara Murni sedang bercakap-cakap. Sepertinya ia sedang bertelepon ria dengan seseorang. Kiara kembali menajamkan pendengaran ke arah daun pintu kamar Murni. Suaranya sedikit berbisik, tapi karena tidak ada kebisingan, ia cukup bisa mendengarkannya. Iya, kamu harus pintar-pintarlah gimana supaya bos kamu percaya. Aku aja waktu pertama kali bosku nyobain, dia bahagia banget karena berhasil menjebol keperawananku katanya. Lalu ia terkikik. Apa maksudnya? Pertanyaan kembali muncul di benak Kiara. Iya, beneran swear. Lanjutnya. Kamu kok gak percaya? Ya memang berdarah. Meski gak perawan kan sekarang mah gampang. Beli darah perawan online. Sini aku ajarin. Jadi beli aja darah perawan online. Nanti aku pesenin. Nah, pas mau dipakai, selipin ke dalam. Beres deh, perawan lagi. Nah, sehari sebelumnya, kamu minum rebusan sirih yang banyak, biar keset. Dada Kiara berdenyut hebat ketika mendengar percakapan itu. Jadi, dia maksudnya sedang mengajari temannya melakukan hal yang telah dia lakukan sama Mas Hendra. Fix, Mas Hendra dibohongi seolah-olah perempuan licik ini masih perawan. Rupanya permainan Murni sudah segelak itu, gumam Kiara. Kiara mengusap wajah. Jadi wanita itu sebenarnya siapa? Kenapa Mahir ia bisa bersandiwara seperti itu? Gumamnya merasa sebal. Kiara berdiri di luar kamar, matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Suasana di sekitar terasa hening, hingga suara detak jantungnya yang terdengar jelas berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia tahu pertemuan ini tidak akan mudah. Ia sudah sampai pada titik yang tidak bisa mundur lagi. Langkah kaki pelan terdengar dari dalam kamar, seperti ada seseorang yang tengah menenangkan diri, mencoba meredakan ketegangan yang semakin menyelimuti. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka perlahan. Murni muncul dengan wajah terkejut, namun sedikit terpaksa memunculkan senyum tipis di wajahnya. Kiara melihat perubahan kecil itu, tapi ia tak mau terganggu. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Murni menyapa dengan suara yang terdengar seolah berusaha tetap tenang, meskipun Kiara bisa merasakan ketegangan yang menyelimutinya. Kenapa Bu Kiara? Tanyanya, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa memberi kesempatan lebih lanjut, Kiara melangkah masuk. Matanya menyala, tak memberi ruang untuk penyangkalan lagi. Kamu tahu kenapa aku ada di sini, Murni? Ujarnya dengan suara bergetar, namun tetap penuh tekad. Jangan coba-coba berpura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Murni tampak terkejut sejenak, namun seiring waktu tatapan itu mulai berubah, seolah ia berusaha menenangkan diri. Apa maksud ibu? Tanya Murni. Suaranya sedikit bergetar, meski ia berusaha keras untuk terlihat tenang. Kiara maju selangkah, semakin dekat dengan Murni. Tatapan tajam menembus setiap kata yang terucap dari mulutnya. Jangan berpura-pura bodoh, kata Kiara. Suaranya penuh kepastian. Aku dengar semuanya. Percakapanmu di telepon tadi. Kau bahkan mengajari orang lain bagaimana caranya berpura-pura menjadi perawan untuk menipu suami orang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan Mas Hendra? Murni terdiam. Sepertinya ia sedang berusaha mengumpulkan kata-kata yang tepat. Namun yang keluar hanya sebuah napas panjang. Ia menundukkan wajahnya, seolah mencoba mencari pembenaran untuk apa yang telah ia lakukan. Ibu tidak tahu apa-apa, Bu Kiara, kata Murni akhirnya. Matanya menunduk. Mas Hendra memang benar-benar mencintai saya. Itu semua karena saya yang bisa memberikannya apa yang dia butuhkan. Tidak seperti ibu yang terus-terusan menahan dirinya. Mendengar kata-kata itu, hati Kiara terasa dihujam. Namun ia berusaha menahan emosinya. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Jadi, itu yang kau pikirkan, Murni? Kiara bertanya, matanya penuh luka. Semua ini hanya soal kebutuhan semata. Tidak ada rasa hormat, tidak ada cinta sejati. Tatapan Murni kini berubah. Semula cemas kini berganti menjadi tatapan penuh tantangan. Mas Hendra sudah memilih saya, Bu.
kata Murni suaranya penuh keyakinan. Itu kenyataan. Kamu memang istri sahnya. Tapi siapa yang bisa memberi kebahagiaan yang dia inginkan? Saya, bukan kamu. Sakitnya kata-kata itu, tapi Kiara tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Dengan penuh tekad, ia menjawab, kebahagiaan sejati tidak dibangun dari kebohongan dan manipulasi. Kamu pikir, dengan mendapatkan Mas Hendra, kamu bisa menang? Murni, aku tidak akan membiarkanmu merusak keluargaku begitu saja. Kiara menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Aku akan memastikan dia sadar siapa sebenarnya kamu. Ini bukan hanya tentang aku dan kamu, Murni. Ini tentang anak-anak. Kamu harus berhenti mencampuri urusan keluargaku. Atau aku tidak akan tinggal diam. Murni tampak ragu sejenak, mungkin terkejut dengan ketegasan Kiara. Namun akhirnya ia hanya tersenyum sinis. Kamu bisa mencoba, Bu. Katanya nada suaranya penuh ejekan. Tapi saya rasa Mas Hendra sudah membuat pilihan. Kiara menatapnya dengan tajam, tidak tergoyahkan. Masih ada waktu baginya untuk kembali ke jalan yang benar. Dan aku akan membuatnya melihat kenyataan yang sebenarnya, Murni. Kamu akan menyesal. Dengan kata-kata itu, Kiara berbalik dan melangkah keluar dari kamar Murni. Ia berusaha menahan diri agar tidak meledak. Tetapi perasaan amarahnya yang membara sulit untuk dibendung. Saat melangkah keluar, pikirannya dipenuhi harapan bahwa dalam waktu dekat, semua ini akan berakhir. Ia tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berlanjut. Kiara melangkah keluar dari rumah. Perasaannya campur aduk, penuh amarah dan kesedihan. Langkahnya terasa berat, namun tekad di dalam hati membuatnya tetap kuat. Ia tahu ini adalah pertarungan yang jauh dari selesai. Tapi ia tak akan mundur. Setiap inci dari dirinya mendesak untuk membenahi semuanya, untuk kembali mengembalikan keharmonisan yang selama ini dirusak. Di luar, udara pagi terasa dingin. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Namun cahaya itu tak mampu menghangatkan hatinya. Saat ia berjalan melewati taman kecil di halaman rumah, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Kiara menoleh, dan di sana berdiri Hendra, suaminya, dengan wajah cemas. Kiara berhenti sejenak, memandang suaminya dengan tatapan kosong. Ia ingin mendengar penjelasan, tapi ada rasa yang lebih kuat, sebuah keraguan yang sudah terlalu dalam. Apa yang bisa kamu jelaskan, Hendra? Jawabnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa semua yang aku dengar itu tidak benar? Hendra terdiam. Ia mengelus tengkuknya, seolah merasa terperangkap dalam situasi yang tak ia kehendaki. Aku minta maaf. Aku minta maaf, Kiara. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua ini. Tapi aku benar-benar menyesal. Kiara menarik napas panjang menguatkan diri. Menyesal? Tanyanya. Kali ini suaranya penuh ketegasan. Aku sudah mendengar cukup banyak untuk tahu bahwa ini sekedar penyesalan. Ini tentang pilihan Munda. Kamu sudah memilih. Hendra menggelengkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, Kiara. Semua ini, aku terjebak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Kiara menatapnya, matanya penuh kesedihan. Mungkin kamu terjebak, tapi itu tidak membenarkan semua yang kamu lakukan. Kamu sudah merusak semuanya, Hendra. Tidak hanya pernikahan kita, tapi juga anak-anak. Hendra mengusap wajahnya dengan tangan, matanya terpejam sejenak. Aku tahu aku salah, tapi aku masih cinta padamu, Kiara. Masih ada bagian dari diriku yang hanya untukmu. Kiara menatap suaminya dengan hati yang berat. Bagaimana mungkin cinta itu masih ada jika sudah melukai semuanya? Kau bilang cinta? Tanyanya, suaranya gemetar. Cinta tidak hanya kata-kata, Mas. Cinta berarti menghargai, menjaga dan melindungi. Kamu sudah kehilangan itu. Hendra terdiam. Ia merasakan betapa dalam luka yang ia sebabkan. Kiara melangkah mundur, sedikit menjauh. Matanya menunduk. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Hendra berjalan mendekat, mencoba meraih tangannya, tapi Kiara menghindar. Aku sudah memberi kesempatan, Hendra. Sekarang, ini waktumu untuk benar-benar memilih.
Tidak hanya antara aku dan Murni, tetapi antara keluarga kita dan kesalahan yang telah kamu buat. Suasana terasa hening sejenak. Hendra ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seolah tak bisa keluar. Aku akan berusaha, Kiara, katanya akhirnya. Suaranya penuh penyesalan. Aku akan berjuang untuk kita. Kiara menatap suaminya. Ada sedikit harapan di matanya, namun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tahu apapun yang terjadi, ini harus membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Beberapa hari setelah percakapan yang penuh emosional itu, Kiara merasa semakin mantap dengan keputusannya. Pagi itu, saat matahari belum sepenuhnya terbit, ia duduk di ruang tamu, menatap kedua anaknya yang masih terlelap di kamar mereka, Seva dan Kayla, dua anak yang selama ini menjadi dunia baginya, yang selalu membuatnya tetap kuat meski badai kehidupan datang silih berganti. Kiara menarik napas panjang, merasakan hati yang berat, namun jauh di dalam dirinya ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dan anak-anak terus terperangkap dalam rumah tangga yang sudah tidak sehat. Hendra sudah memilih jalannya, dan kini Kiara harus memilih untuk dirinya dan anak-anaknya. Dengan langkah mantap, Kiara berjalan ke meja makan di sudut ruang tamu. Di sana terletak surat gugatan cerai yang sudah ditulisnya beberapa hari lalu. Ia telah memutuskan Hendra harus pergi. Tidak ada lagi tempat untuknya di rumah ini. Kiara tak akan membiarkan Murni terus merusak kehidupan mereka. Dan meski ini terasa sangat sulit, ia tahu ini adalah langkah terbaik. Ia menulis sebuah pesan singkat kepada Hendra, memberitahunya bahwa hari ini akan mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Tidak ada kata-kata penuh emosi, hanya kebenaran yang harus disampaikan. Aku tidak bisa lagi melanjutkan ini. Aku sudah memutuskan untuk menggugat cerai. Kamu dan Murni harus pergi dari rumah ini. Pagi itu juga Hendra datang. Wajahnya tampak bingung dan cemas. Ia datang dengan harapan agar Kiara masih mempertimbangkan keputusan ini. Berharap ada jalan keluar. Tapi saat ia masuk ke dalam rumah, Kiara sudah menunggunya dengan surat di tangan. Hendra, aku sudah mengambil keputusan, ujar Kiara dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. Aku akan menggugat cerai. Kamu dan Murni tidak boleh tinggal di sini lagi. Ini rumahku, dan aku berhak atas kehidupan yang lebih baik, jauh dari semua kebohongan dan pengkhianatan. Hendra terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ia ingin berbicara, membujuk, tapi Kiara tak memberinya kesempatan. Kita sudah tidak bisa memperbaiki ini, Hendra. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku harus memilih jalan hidupku. Aku sudah terlalu lama bertahan, tapi tidak untuk sekarang. Hendra menghela napas panjang, hatinya hancur. Kiara, aku minta maaf. Aku akan pergi, tapi tolong pertimbangan ini sekali lagi. Aku masih mencintaimu. Kiara hanya menatapnya tanpa ekspresi. Cinta tidak cukup, Hendra. Cinta tidak membenarkan pengkhianatan, dan aku sudah lelah dengan janji-janji kosong. Kiara menghela napas, mencoba menenangkan dirinya meski hatinya hancur. Aku sudah cukup sabar, Nda. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi. Aku sudah lelah dengan semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Tangannya gemetar, namun ia tetap berusaha menunjukkan ketenangan. Hendra mendekat berusaha meraih tangan Kiara, namun Kiara menghindar. Jangan sentuh aku, Mas, katanya pelan, namun penuh penekanan. Kamu tidak berhak lagi. Hendra terkejut, air mata mulai mengalir di pipinya. Kiara, aku tidak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Suaranya bergetar, seolah ingin kembali memperbaiki semuanya. Namun ia sadar ia sudah tidak mungkin lagi. Kiara menatapnya. Matanya penuh luka, namun ada kelegaan yang mulai muncul. Terlalu banyak yang sudah kamu lakukan, Hendra. Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga kita, untuk pernikahan kita. Tapi kamu tidak bisa menghargai itu. Dia menarik nafas panjang dan menatap ke arah surat gugatan cerai di meja, seolah menegaskan keputusan yang sudah dibuatnya. Hari ini aku akan mengajukan gugatan cerai. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, Hendra. Kamu dan Murni harus pergi dari hidupku.
Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Hendra berkata, "Kiara, tolong beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan buktikan aku bisa memperbaikinya." Kiara menggelengkan kepala. Hatinya terasa hancur melihat Hendra yang begitu penuh penyesalan. Namun ia tahu ini adalah jalan yang harus ia ambil. "Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi, Mas. Aku sudah memutuskan." Beberapa hari kemudian, Kiara duduk di ruang tamu, menatap anak-anaknya yang tengah bermain di lantai, Seva dan Kayla, dua buah hati yang menjadi alasan hidupnya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara orang tua mereka. Kiara tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa perih. Ia tahu keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik, meskipun harus mengorbankan banyak hal. Hendra datang ke rumah, membawa sebuah koper besar, matanya sembab. "Kiara, aku minta maaf," ucapnya dengan pelan. "Aku akan pergi. Aku tidak ingin merusak hidupmu lebih lama lagi." Kiara menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa cinta atau kasih sayang yang dulu ada di hatinya. "Pergilah, Mas. Mulailah hidupmu dengan murni. Aku akan melanjutkan hidupku dengan anak-anak." Ia menunduk, menahan tangis yang sudah tidak bisa ia bendung. "Aku tidak tahu bagaimana kita sampai di titik ini. Tapi aku tahu, aku tidak akan membiarkan hidupku terus dihancurkan, Mas. Ini adalah langkah yang terbaik untuk semua." Hendra mengangguk, menahan air mata yang semakin deras. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Kiara. Tapi aku berharap kamu bisa bahagia." Kiara menghela napas panjang. Matanya menatap pintu yang terbuka lebar, menghantar Hendra pergi. "Aku akan bahagia, Hendra, tanpa kamu." Setelah Hendra pergi, Kiara duduk di sofa, memeluk kedua anaknya. Mereka berdua terbangun, tersenyum melihat ibunya, tanpa tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah. Kiara tahu bahwa meskipun langkahnya berat, itu adalah awal dari kehidupan yang lebih baik, jauh dari pengkhianatan dan kebohongan. "Seva, Kayla," katanya lembut, mengusap kepala mereka dengan penuh kasih. "Kita akan baik-baik saja. Ibu janji." Setahun berlalu, kini Hendra mulai mengalami sakit-sakitan, lantaran terlalu sering bekerja tanpa mengenal waktu istirahat. Murni duduk di ruang tamu, matanya tajam menatap Hendra yang terbaring lemah di atas ranjang. Suaminya yang dulu begitu penuh semangat kini terkulai, tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi. Beberapa hari yang lalu Hendra jatuh sakit, dan kini dia terlihat seolah tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Murni berdiri, melihatnya dengan pandangan kosong, seolah ada jarak yang sangat besar di antara mereka, meskipun hanya beberapa langkah. Hendra mencoba membuka matanya dan melihat Murni. "Murni, tolong, aku tidak kuat," ucapnya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun Murni tidak bergerak dari tempatnya. Dia mengangkat bahu, matanya tetap tertuju pada ponselnya yang tergeletak di atas meja. Suasana itu begitu hening, hanya terdengar suara napas Hendra yang berat. "Kenapa kamu tidak membantu aku?" tanya Hendra lagi. Suaranya mulai serak, penuh dengan kelemahan. Murni berjalan ke arah pintu, mengabaikan tangisan dan keluhan Hendra. "Aku pergi. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Kalau kamu mau hidup, urus dirimu sendiri," ujarnya dengan acuh tak acuh. Beberapa jam kemudian, Murni bertemu dengan teman-temannya di sebuah kafe. Dia duduk dengan santai, meminum kopi sambil tertawa. Semua masalah dan beban yang ada di rumah terasa jauh, dan di antara percakapan yang ringan, Murni merasa seperti dirinya kembali menemukan dirinya yang hilang. Hendra dan segala penyakitnya kini hanyalah bagian dari masa lalu yang membosankan. Di tengah obrolan, Murni mendapat pesan dari panti asuhan yang dia tuju beberapa hari yang lalu. "Satria diterima. Dia sekarang menjadi bagian dari keluarga besar kami." Bunyi pesan singkat itu. Murni tersenyum tipis, merasa lega bahwa anaknya yang baru berusia 5 bulan akhirnya akan tinggal di tempat yang jauh darinya. Satria, anak yang dia lahirkan dengan segala harapan untuk masa depan, kini harus hidup di panti asuhan. Murni tidak merasa berat hati. Baginya ini adalah langkah terbaik untuk masa depannya. "Aku tidak punya waktu untuk perawatnya. Aku harus bebas," pikir Murni. Murni kini telah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari wanita yang pernah dicintai Hendra.
Ketika ia meninggalkan Hendra di saat-saat kritis, Murni tidak hanya meninggalkan rumah, tetapi juga segala bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Keadaannya semakin buruk seiring berjalannya waktu. Ia semakin jarang pulang, bahkan jika ia datang, itu hanya untuk mengambil uang atau barang-barang yang ia anggap bisa membantunya hidup lebih bebas. Pagi itu seperti biasa, Murni tidak ada di rumah. Hendra berbaring di tempat tidur dengan tubuh yang semakin melemah. Tubuhnya yang dulu kekar kini tampak begitu kurus, dan wajahnya yang penuh semangat kini tampak terbenam dalam kesedihan yang mendalam. Rasa sakitnya semakin parah, namun tidak ada satupun yang peduli. Murni dengan kebiasaan yang baru lebih memilih pergi ke pusat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan malam dengan teman-temannya. Setiap kali Hendra berusaha menghubunginya, hanya jawaban singkat dan tidak peduli yang diterimanya. "Jangan ganggu aku, Hendra. Aku sibuk," jawab Murni, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Hari demi hari Hendra semakin terpuruk. Uang yang ia miliki kini habis. Sebagian besar telah digunakan oleh Murni untuk membeli barang-barang mewah dan berpesta dengan teman-temannya. Kini Hendra terjebak dalam kesulitan tanpa ada yang bisa membantunya. Pada suatu malam yang kelam, Hendra merasa dirinya semakin lemah. Kekuatan untuk bangkit sudah hampir hilang. Tetapi ada satu hal yang masih mengusik pikirannya. Kiara, mantan istrinya, wanita yang pernah memberi kasih sayang yang tulus padanya. Hendra tahu, meskipun hubungan mereka telah berakhir, Kiara adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya dalam keadaan darurat ini. Dengan susah payah, Hendra mencoba untuk merangkak keluar dari tempat tidurnya. Setiap gerakan terasa begitu berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahan tubuhnya. Dengan penuh perjuangan, ia merangkak melewati ruang tamu, melewati pintu dan keluar menuju halaman rumah. Setiap detik terasa seperti 100 tahun. Namun Hendra tidak menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya tempat yang bisa memberikannya pertolongan sekarang adalah Kiara. Sementara itu, di luar rumah Hendra merangkak semakin jauh. Ketika ia akhirnya sampai di depan rumah Kiara, ia hampir jatuh. Namun, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengetuk pintu dengan rapuh. "Kiara, tolong aku Kiara, aku butuh bantuan," ucap Hendra dengan suara yang serak tak berdaya. Kiara yang sedang duduk di ruang tamu mendengar ketukan itu. Ia membuka pintu dan terkejut melihat Hendra dalam kondisi yang sangat buruk. "Hendra, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bisa seperti ini?" Kiara terkejut melihat sosok mantan suaminya yang dalam kondisi merangkak kesakitan. "Murni, dia tidak peduli padaku. Aku sendiri tidak ada uang. Tolong bantu aku." Kiara menggigit bibirnya, merasa cemas namun tetap menjaga ketenangannya. "Kamu harus masuk, Hendra. Ayo, kita bawa kamu ke rumah sakit. Cepat." Hendra mencoba untuk berdiri, tetapi tubuhnya hampir jatuh. Kiara dengan sigap menangkap tubuh Hendra, membantunya masuk ke dalam rumah. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, Hendra. Tapi sekarang kamu butuh pertolongan. Jangan khawatir, aku akan bantu," ucap Kiara dengan penuh kecemasan. Hendra yang hampir tidak bisa berbicara, hanya mengangguk lemah. Dengan bantuan Kiara, ia duduk di kursi, dan Kiara segera menelpon taksi. "Tolong kirim taksi ke rumah saya secepatnya. Ada orang yang perlu dibawa ke rumah sakit. Dia sangat sakit." Sementara itu, di kafe Murni sedang menikmati kebebasan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Teman-temannya tampak mengagumi penampilannya yang sempurna, tertawa, berbicara, dan mengabaikan kenyataan bahwa suaminya sedang dalam keadaan kritis di rumah. "Murni, kamu sudah lama tidak datang ke sini. Aku dengar kamu sedang menikmati hidup ya?" tanya salah satu temannya. "Ah iya, aku merasa bebas sekarang. Hendra, dia cuma menghalangiku saja. Sekarang aku bisa menikmati hidup tanpa ada yang menahan," jawab Murni dengan angkuhnya. "Wow, kamu keren banget Murni. Kenapa repot-repot dengan hubungan seperti itu?" timbal teman lainnya. Murni hanya tertawa, merasa bangga akan kebebasan yang ia nikmati. Kembali ke Kiara, taksi akhirnya datang, dan Hendra dengan susah payah dibantu ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lama bagi Hendra, dan terus merasakan sakit di sekujur tubuhnya.
Kiara, maafkan aku. Aku tahu aku banyak salah. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Suara Hendra semakin melemah. Jangan bicara begitu, Hendra. Kamu tidak perlu meminta maaf. Yang penting sekarang adalah kamu bisa mendapatkan pertolongan. Jangan berpikir tentang masa lalu. Kita hanya perlu fokus pada sekarang. Setibanya di rumah sakit, Kiara segera membawa Hendra ke ruang perawatan darurat. Dokter-dokter yang sedang bertugas segera menangani Hendra. Tolong bawa pasien ke ruang perawatan intensif sekarang. Kondisinya sangat buruk, ucap dokter kepada perawat. Kiara mengangguk dan mengikuti dokter, sambil memegang tangan Hendra yang sudah dingin dan lemah. Hendra merasa sangat malu, namun ia tahu hanya Kiara yang peduli padanya sekarang. Ia menatap Kiara dengan tatapan penuh penyesalan. Kiara, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah menghancurkan semuanya, ucap Hendra dengan suara lirih hampir menangis. Hendra, kamu hanya perlu sembuh dulu. Jangan berpikir tentang kesalahanmu. Semua orang punya masa lalu. Yang penting adalah masa depanmu sekarang, jawab Kiara dengan suara penuh empati. Hendra hanya bisa terdiam, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Di sisi lain, di kehidupan murni, dunia yang penuh dengan gemerlap dan kebebasan, Hendra yang dulu sangat ia cintai kini tergeletak lemah dan terlupakan. Sementara itu Kiara tetap setia menemani, memberikan perawatan yang Hendra butuhkan. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, namun di saat-saat seperti ini, hanya kasih sayang dan perhatian yang mampu memberikan sedikit kenyamanan bagi Hendra. Setelah beberapa minggu perawatan intensif, Hendra akhirnya berhasil pulih. Tubuhnya yang dulu lemah kini mulai kembali kuat. Selama masa pemulihan, Kiara setia menemani, memberinya dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Keadaan Hendra yang semakin membaik membuatnya mulai berpikir tentang masa depannya. Ia merasa cukup, terluka dan tertipu oleh Murni, yang selama ini hanya memanfaatkan dirinya. Setelah sembuh, Hendra kembali ke rumahnya. Namun perasaannya sangat berbeda. Rumah yang dulu pernah dengan kebisingan dan tawa, kini terasa hampa. Murni tidak ada di sana, dan kehidupan yang ia jalani dulu terasa begitu kosong. Dengan tekad bulat, Hendra memutuskan untuk menggugat cerai Murni. Ia tidak lagi merasa ada harapan untuk memperbaiki hubungan yang sudah hancur. Hendra menulis surat gugatan cerai dan segera melayangkannya ke pengadilan. Saya ingin menggugat cerai. Saya tidak ingin lagi hidup dalam kebohongan dan penderitaan. Saya ingin hidup dalam lebih baik tanpa Murni, ucapnya kepada sang pengacara. Setelah proses pengadilan berjalan, perceraian pun akhirnya disahkan. Hendra merasa lega. Meskipun hatinya penuh luka, namun hal yang lebih penting bagi Hendra adalah mendapatkan kembali anaknya yang ia cintai. Ia segera mengurus hak asuh Satria, yang masih bayi dan kini berada di panti asuhan. Dengan tekad bulat, Hendra mendatangi panti asuhan tempat Satria dirawat. Saya ingin mengambil hak anak saya, Satria. Saya telah bercerai dengan ibunya, dan saya ingin membesarkan dia. Pengurus panti asuhan melihat tekad di mata Hendra. Dan setelah melakukan beberapa proses administrasi, Hendra akhirnya mendapatkan hak asuh Satria. Ia membawa Satria pulang ke rumah dan mulai menjalani kehidupan barunya sebagai seorang ayah tunggal. Hendra bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya. Bisnis yang ia jalani kini berkembang pesat, dan ia merasa jauh lebih bahagia meski sudah bercerai. Hendra tidak melupakan Kiara yang telah banyak membantunya selama masa-masa sulit. Ia sering mengunjungi rumah Kiara, membawa Satria untuk bertemu dengan kedua kakaknya yang kini sudah besar. Kiara sangat senang melihat perkembangan Hendra yang semakin baik. Kiara, aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Tanpamu, aku mungkin tidak akan bisa melewati semua ini. Hendra, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Yang penting sekarang kamu bahagia dengan hidupmu, ucap Kiara sembari tersenyum manis ke arahnya. Hendra yang kini menjadi seorang duda merasa sangat beruntung memiliki mantan istri seperti Kiara. Ia sering datang ke rumah Kiara membawa Satria yang kini sudah tumbuh menjadi bayi yang sehat. Kedua putrinya sangat menerima dengan baik kehadiran Satria, seolah mereka sudah menganggapnya adik kandung mereka sendiri, walau kenyataannya satu ayah beda ibu. Dan Hendra merasa bahwa hidupnya kini lebih lengkap.
ia kembali merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Sementara itu, kehidupan Murni berubah drastis. Setelah bercerai dengan Hendra, ia kehilangan semua harta yang selama ini ia nikmati. Hidupnya yang dulunya penuh dengan gemerlap kini berbalik menjadi sangat suram. Tanpa harta, tanpa suami, dan tanpa tempat bergantung, Murni terjerumus ke dalam kemiskinan. Murni mencoba mencari pekerjaan, tetapi karena gaya hidup mewah yang ia jalani sebelumnya, ia kesulitan beradaptasi dengan kehidupan yang lebih sederhana. Dia juga tidak diizinkan oleh Hendra untuk melihat anaknya, Satria, yang kini diasuh oleh Hendra dengan penuh kasih sayang. Setiap kali Murni mencoba mendekati panti asuhan atau mencari cara untuk bertemu dengan Satria, petugas selalu mengingatkannya bahwa ia telah kehilangan haknya sebagai ibu. Murni berjalan tanpa tujuan. Langkahnya lelah dan terbata-bata. Wajahnya yang dulu penuh dengan kecantikan dan percaya diri, kini tampak pudar, tergerus oleh kesalahan-kesalahan masa lalu yang terus menghantuinya. Ia sudah tak lagi mengenal dirinya sendiri. Setelah pertemuan terakhir dengan Hendra, ia merasa benar-benar hancur. Hendra sudah melangkah jauh, dan ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan, sebagai seorang pria yang telah melupakan segala yang pernah ada di antara mereka. Pikirannya melayang, kembali ke masa-masa indah saat ia masih bersama Hendra. Namun semua itu kini terasa seperti bayangan, seolah-olah itu bukan bagian dari hidupnya lagi. Ia menyesal, tetapi penyesalan itu tak mampu memperbaiki apa yang telah rusak. Ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Dengan langkah yang gontai, Murni berusaha mencari tempat untuk berteduh. Namun tak ada tempat yang memberinya kenyamanan. Kehidupan mewah yang dulu ia nikmati kini jauh di baliknya. Ia tak bisa pulang ke kampung halamannya. Tak berani menghadapi orang tuanya yang pasti kecewa dan marah padanya. Malu, itu yang ia rasakan. Malu karena telah menghancurkan segalanya. Rumah tangga, anak, dan masa depannya sendiri. Hari-hari berlalu dan Murni mulai merasakan dinginnya jalanan yang sepi. Ia tidur di sudut-sudut kota yang kotor, terlupakan oleh dunia. Tidak ada yang peduli, tak ada yang mengingat siapa dirinya selain bayangan masa lalu yang penuh kemewahan dan kebohongan. Murni berbisik pada diri sendiri, suara penuh kepedihan. Apa yang aku lakukan pada diriku sendiri? Kenapa aku tak pernah cukup merasa puas? Kenapa aku harus menghancurkan semuanya hanya untuk kesenangan sesaat? Namun tak ada jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Selain suara angin malam yang dingin, ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Tak hanya karena kelaparan, tetapi juga karena hancurnya jiwa yang ia bawa. Beberapa hari kemudian, Murni tampak semakin kurus dan tak terurus. Ia tak mengenal waktu lagi, hanya mengalir begitu saja tanpa arah. Begitu banyak penyesalan yang tak bisa ia hapus. Namun tak ada yang peduli, tidak ada seorang pun yang datang menolongnya. Ia adalah bayangan seseorang wanita yang dulu dihormati tetapi kini tak lebih dari seorang gelandangan yang terlupakan. Murni dengan suara terputus-putus menatap langit yang kelam. Aku ingin kembali. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Ia terdiam, matanya kosong. Tidak ada lagi harapan yang menyala dalam dirinya. Murni tahu semua telah berakhir. Hidupnya yang dulu penuh dengan impian dan rencana, kini hanya menjadi serpihan kenangan yang terbuang. Hari demi hari berlalu, dan Murni tetap bertahan hidup di jalanan. Meskipun sesungguhnya hatinya telah mati sejak lama, tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang peduli. Ia adalah wanita yang hancur sehancur-hancurnya, tak mampu menemukan jalan pulang ke tempat yang dulu ia sebut rumah. Dan akhirnya, Murni menghilang, begitu saja seperti bayangan yang luntur. Tak ada yang tahu yang terjadi padanya, dan tidak ada yang akan mencarinya lagi. Sebuah kehidupan yang dulu gemerlap kini tinggal kenangan kelam yang tertinggal di jalanan. Kehidupan yang dibangun atas dasar kebohongan dan keserakahan tidak akan bertahan lama. Murni, yang terjebak dalam ambisi pribadi dan meninggalkan nilai-nilai keluarga, akhirnya merasakan kehancuran yang luar biasa. Setiap pilihan yang kita buat akan membentuk masa depan kita. Dan meskipun kita mungkin merasa mendapatkan kepuasan sesaat, jika kita mengorbankan orang yang kita cintai dan melupakan tanggung jawab,
kita akan berakhir dengan kehampaan. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa penyesalan datang terlambat, dan kehidupan tidak memberi kita kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan yang besar. Penting untuk menghargai dan memelihara hubungan, terutama dengan orang yang telah menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada kita. Tidak ada harta atau kebanggaan yang bisa menggantikan kebahagiaan yang datang dari hubungan yang sehat dan saling menghormati. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam dunia materialisme dan kesenangan duniawi. Karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri dan dari hubungan yang tulus dengan orang lain. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.